Ninkasi adalah dewi bir Sumeria kuno, menempati tempat penting dalam sejarah mitologi dan sejarah budaya. Dipuja karena hubungannya dengan pembuatan bir dan penyediaan bir. Ninkasi lebih dari sekedar dewa. Dia mewujudkan ekonomi, solidaritas sosial, dan penghormatan spiritual yang tertanam kuat dalam tatanan masyarakat Mesopotamia kuno. Untuk benar-benar memahami esensi Ninkasi, kita harus menyelidiki asal-usul mitologisnya, makna simbolisnya, praktik pembuatan bir di Mesopotamia kuno, dan dampaknya yang abadi terhadap peradaban manusia. Asal-usul Ninkasi dapat ditelusuri kembali ke tempat lahirnya peradaban, yaitu Mesopotamia kuno. Wilayah yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, tempat peradaban Sumeria berkembang sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Di tanah subur ini, bangsa Sumeria mengembangkan kebudayaan yang canggih, bercirikan arsitektur monumental, sistem penulisan yang rumit, dan jajaran dewa-dewi yang kompleks. Di antara tokoh-tokoh ilahi ini, Ninkasi muncul sebagai dewa utama yang mewujudkan seni dan ilmu pembuatan bir, yang memiliki makna budaya, agama, dan ekonomi yang besar bagi bangsa Sumeria. Arti nama Ninkasi sendiri memberikan wawasan tentang sifat ketuhanannya dan perannya dalam masyarakat Sumeria. Nama Ninkasi terdiri dari dua unsur, Nin yang berarti wanita atau dewi dalam bahasa Sumeria, dan Kasi yang diartikan sebagai pengisi mulut atau yang membuat jelai meletup. Oleh karena itu, Ninkasi sering diterjemahkan sebagai wanita yang mengisi mulut atau wanita yang membuat jelai meletup, yang menggarisbawahi hubungannya dengan produksi dan konsumsi bir, minuman pokok di Mesopotamia kuno. Dalam mitologi Sumeria, Ninkasi dirayakan sebagai putri Enki, dewa kebijaksanaan, sihir, dan air tawar, dan ibunya adalah Ninhursag, dewi ibu yang terkait dengan kesuburan, persalinan, dan pemeliharaan kehidupan. Sebagai keturunan para dewa terkemuka, Ninkasi mewarisi atribut ilahi yang berkaitan dengan kreativitas, kesuburan, dan makanan, yang ia salurkan ke dalam perannya sebagai dewi bir. Menurut teks-teks Sumeria, Ninkasi memiliki pengetahuan teknik pembuatan bir yang tak tertandingi, yang diturunkan kepadanya oleh ayahnya Enki, yang berjasa menganugerahkan kepada umat manusia karunia peradaban, termasuk seni pertanian, irigasi, dan pembuatan bir. Salah satu himne paling terkenal yang didedikasikan untuk Ninkasi adalah himne kepada Ninkasi, sebuah komposisi puitis yang berfungsi baik sebagai doa keagamaan dan resep praktis untuk menyeduh bir. Ditulis dalam bahasa Sumeria pada tablet tanah liat sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, himne ini memuji kebaikan Ninkasi sebagai penyedia bir dan memuji peran ilahinya dalam memelihara dan menopang umat manusia. Melalui gambaran yang jelas dan bahasa yang berirama, himne ini menggambarkan Ninkasi sebagai dewi baik hati yang mewarisi setiap tahap proses pembuatan bir, mulai dari penanaman jelai hingga fermentasi bir, memastikan hasil yang melimpah dan minuman yang beraroma. Himne Ninkasi tidak hanya menjelaskan aspek teknis pembuatan bir, tetapi juga menyoroti signifikansi sosial dan keagamaan bir dalam budaya Sumeria. Bir bukan hanya sekedar minuman bagi bangsa Sumeria, itu adalah sumber nutrisi penting, simbol keramah tamahan, dan persembahan suci kepada para dewa. Oleh karena itu, produksi dan konsumsi bir mempunyai makna ritual, memainkan peran penting dalam upacara keagamaan, pesta komunal, dan pertemuan sosial sepanjang kalender Sumeria. Untuk memahami pentingnya bir di Mesopotamia kuno, kita harus mempertimbangkan faktor lingkungan, ekonomi,
dan budaya yang membentuk masyarakat Sumeria. Terletak di dataran endapan Sungai Tigris Efrat, Mesopotamia diberkati dengan tanah subur dan sumber air yang melimpah. Kondisi ideal untuk pertanian dan budidaya jelai, bahan utama bir. Bangsa Sumeria mengembangkan teknik irigasi yang canggih untuk memanfaatkan banjir musiman di sungai, sehingga memungkinkan mereka menanam jelai dan tanaman lainnya dalam skala besar. Jelai bukan hanya merupakan tanaman pangan pokok, tetapi juga bahan utama dalam produksi bir, menjadikannya komoditas berharga dalam masyarakat Sumeria. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa bir dibuat di rumah-rumah orang Sumeria, serta di tempat pembuatan bir khusus yang terletak di kuil dan istana, di mana pembuat bir profesional yang sebagian besar adalah perempuan mengawasi proses pembuatan bir. Para perajin terampil ini menggunakan bejana tanah liat yang dikenal sebagai kudurus atau toples bir untuk memfermentasi dan menyimpan bir, menggunakan teknik yang tetap konsisten selama ribuan tahun. Proses pembuatan bir di Mesopotamia kuno mengikuti serangkaian langkah yang diuraikan dalam himne kepada Ninkasi dan dikuatkan oleh temuan arkeologis. Ini dimulai dengan pembuatan malt jelai, di mana biji-bijian direndam dalam air untuk memulai perkecambahan. Kemudian dikeringkan dan digiling menjadi jelai malt. Jelai malt dicampur dengan air untuk membuat tumbukan yang dipanaskan dan didiamkan dalam fermentasi, mengubah pati dalam jelai menjadi gula. Ragi yang secara alami sudah siap atau sengaja dimasukkan memfasilitasi proses fermentasi, menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Setelah fermentasi selesai, bir disaring dan dituangkan ke dalam wadah untuk disimpan dan dikonsumsi. Kualitas bir bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti bahan yang digunakan, teknik pembuatan bir yang digunakan, dan durasi fermentasi. Bir Sumeria biasanya berwarna keruh dan rendah kandungan alkohol dibandingkan dengan bir modern, namun kaya akan rasa dan nilai gizi, mengandung vitamin, mineral, dan karbohidrat. Bir memainkan peran beragam dalam masyarakat Sumeria, berfungsi sebagai makanan pokok, kegiatan sosial, dan menu ritual keagamaan. Minuman ini dikonsumsi oleh orang-orang dari segala usia dan kelas sosial, mulai dari raja, pendeta, hingga buruh dan petani, dan seringkali dibagikan sebagai tanda keramah tamahan dan tenggang rasa. Bir juga digunakan dalam ritual dan persembahan keagamaan yang dituangkan sebagai persembahan kepada para dewa atau dikonsumsi oleh jemaah sebagai bentuk pemujaan, melambangkan rezeki ilahi yang dianugerahkan kepada umat manusia oleh Ninkasi dan dewa-dewi lainnya. Pemujaan terhadap Ninkasi dan penghormatan bir meluas melampaui perbatasan Sumeria, memengaruhi budaya dan peradaban tetangga di seluruh Timur Dekat kuno. Dalam mitologi Babilonia, pasangan Ninkasi adalah Siris, dewi bir dan pembuatan bir, yang memiliki atribut dan fungsi serupa. Orang Babilonia, seperti orang Sumeria, sangat menjunjung tinggi bir, memasukkannya ke dalam upacara keagamaan, jamuan makan kerajaan, dan ritual sehari-hari. Seiring berlalunya waktu berabad-abad dan peradaban naik dan turun, pemujaan terhadap Ninkasi memudar, digantikan oleh keyakinan agama dan praktik budaya baru. Namun warisan Ninkasi tetap bertahan, dilestarikan dalam teks kuno, artefak arkeologi, dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di zaman modern, para cendekiawan, pembuat bir, dan penggemar bir telah menemukan kembali seni pembuatan bir kuno, mengambil inspirasi dari Ninkasi dan himne-himnenya untuk menciptakan kembali rasa
dan aroma bir Sumeria. Kebangkitan kembali minat terhadap teknik pembuatan bir kuno telah mengarah pada proyek arkeologi eksperimental, di mana para peneliti menciptakan kembali resep kuno menggunakan metode dan bahan-bahan tradisional. Upaya-upaya ini telah menghasilkan wawasan berharga mengenai praktik pembuatan bir di Mesopotamia kuno, menyoroti inovasi teknologi, dinamika sosial, dan signifikansi budaya bir di dunia kuno. Melalui kolaborasi antar arkeolog, sejarawan, ahli kimia, dan pembuat bir, para sarjana terus mengungkap misteri Ninkasi dan ramuan ilahinya, memperkaya pemahaman kita tentang sejarah manusia dan daya tarik bir yang abadi. Dalam budaya populer, Ninkasi telah diabadikan dalam sastra, seni, dan musik, berfungsi sebagai simbol kesuburan, kreativitas, dan kebijaksanaan ilahi. Seniman dan penulis mendapatkan inspirasi dari atribut mitologisnya, menggambarkannya sebagai dewi bercahaya yang dihiasi dengan simbol pembuatan bir dan kesuburan, seperti berkas jelai, wadah pembuatan bir, dan gelas bir yang meluap. Para musisi telah menggubah lagu dan himne yang didedikasikan untuk Ninkasi, merayakan perannya sebagai pelindung pembuat bir dan perwujudan kegembiraan pesta komunitas. Kesimpulannya, Ninkasi merupakan bukti kekuatan mitos yang abadi dan pengaruh besar bir terhadap peradaban manusia. Sebagai dewi pembuatan bir dan bir itu sendiri, ia mewujudkan semangat kreatif, naluri pengasuhan, dan etos komunal yang telah menjadi ciri masyarakat manusia sejak dahulu kala. Melalui warisan mitologisnya dan kehadirannya yang abadi dalam artefak dan tradisi budaya, Ninkasi terus menginspirasi rasa hormat dan kekaguman, mengingatkan kita akan daya tarik abadi dari minuman yang dibuat dengan baik dan kesenian ilahi dari kerajinan pembuatnya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.